Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sofiatul Ulia dengan NIM 2019-03-0015 dari Prodi PGMI kelas 5A. Kali ini saya akan membahas mengenai riwayat singkat Rohana Kudus. Yang pertama, apa itu riwayat? Riwayat dapat diartikan sebagai sebuah cerita yang turun-temurun atau sejarah atau tambo. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, riwayat dapat didefinisikan sebagai sebuah kisah yang berisi tentang pengalaman hidup seseorang yang diangkat dari kisah nyata orang tersebut dari lahir hingga meninggal. Pada umumnya, tokoh menjadi fokus utama dalam riwayat merupakan tokoh-tokoh terkenal atau tokoh yang berpengaruh di masyarakat dan menginspirasi masyarakat. Riwayat dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dikenal sebagai biografi atau autobiografi. Biografi merupakan riwayat yang ditulis oleh orang lain yang menceritakan tokoh tertentu. Sedangkan autobiografi merupakan sebuah kisah tokoh yang ditulis sendiri oleh tokoh yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu yang kedua, biodata Rohana Kudus. Nama asli dari Rohana Kudus yaitu Siti Rohana. Ia dilahirkan tanggal 20 Desember tahun 1884. Ia dilahirkan di Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat. Orang tuanya yaitu Muhammad Rasyad Maharaja, Sultan, dan Kiam. Ia merupakan saudara tiri dari Sultan Syahrir. Lalu Rohana Kudus meninggal pada tahun 1972, tepatnya tanggal 17 Agustus di Jakarta. Yang ketiga yaitu latar belakang dari Rohana Kudus. Ia dilahirkan dengan nama Siti Rohana pada tanggal 20 Desember tahun 1884 di Nagari Koto Gadang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ayahnya Muhammad Rasyad Maharaja Sultan adalah Kepala Jaksa Karisidenan Jambi dan kemudian Medan. Rohana merupakan seorang yang cerdas meski tidak mengenyam pendidikan formal. Dia diajari oleh ayahnya mengenai membaca dan studi bahasa. Ketika ayahnya ditugaskan di Alahan, Panjang, Sumatera Barat, ia meminta tetangganya termasuk istri jaksa lain untuk membaca dan menulis dalam aksara Jawa dan Latin, serta keterampilan rumah tangga seperti membuat renda. Rohana adalah seorang perempuan yang mempunyai komitmen yang kuat pada pendidikan terutama untuk kaum perempuan. Pada zamannya, Rohana termasuk salah satu dari segelintir perempuan yang percaya bahwa diskriminasi terhadap perempuan, termasuk kesempatan untuk mendapat pendidikan, adalah tindakan semena-mena dan harus dilawan. Dengan kecerdasan, keberanian, pengorbanan, serta perjuangannya, Rohana melawan ketidakadilan untuk perubahan nasib kaum perempuan. Walaupun Rohana tidak bisa mendapat pendidikan secara formal, namun ia rajin belajar dengan ayahnya, seorang pegawai pemerintah Belanda yang selalu membawakan Rohana bahan bacaan dari kantor. Keinginan dan semangat belajarnya yang tinggi membuat Rohana cepat menguasai materi yang diajarkan oleh ayahnya. Dalam umur yang masih sangat muda, Rohana sudah bisa menulis dan membaca, serta berbahasa Belanda. Selain itu, ia juga belajar abjad Arab, Latin, dan Arab Melayu. Saat ayahnya ditugaskan ke Alahan Panjang, Rohana bertetangga dengan pejabat Belanda atasan ayahnya. Dari istri pejabat Belanda itulah Rohana belajar menyulam, menjahit, merenda, dan merajut, yang merupakan keahlian perempuan Belanda. Di sini, ia juga banyak membaca majalah terbitan Belanda
yang memuat berbagai berita politik, gaya hidup, dan pendidikan di Eropa yang sangat digemari Rohana. Yang keempat yaitu mengenai pendidikan Rohana Kudus. Upaya awal Rohana Kudus pada bentuk pendidikan yang lebih terorganisir datang pada tahun 1905 ketika ia mendirikan sekolah artisanal di Kota Gadang. Berbekal semangat dan pengetahuan yang dimilikinya, ia kembali ke kampungnya. Pada tahun 1908, pada usianya 24 tahun, Rohana menikah dengan Abdul Kudus, seorang notaris dan dikenal sebagai Rohana Kudus. Abdul Kudus mendukung upaya istrinya dalam pendidikan perempuan. Lalu, pada tahun 1911, tepatnya bulan Februari, Rohana memutuskan untuk mendirikan suatu perkumpulan pendidikan perempuan yang lebih terorganisir, bernama Kerajinan Amaistia, dengan sekolah yang secara khusus bertujuan untuk mengajarkan keterampilan dan keterampilan di luar tugas rumah tangga biasa, serta membaca tulisan Jawi dan Latin, serta mengelola rumah tangga. Selama ini, ia menghadapi tentangan dari berbagai sumber yang menentang perubahan dan kemajuan perempuan. Dengan dukungan suaminya, Rohana bertahan dan akhirnya membujuk orang untuk berpihak padanya. Akhirnya merekrut sekitar 60 siswa. Sekolah ini mendapat pengakuan resmi dari pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1915 dan menjadi pusat pengrajinan untuk bekerja sama dengan pemerintah Belanda dalam penjualan karya mereka di kota-kota besar dan luar negeri. Itu adalah satu-satunya produsen kerajinan yang memenuhi standar pembelian internasional. Sekolah ini terletak di Nagari Kota Gadang, Kecamatan 4 Kota Kabupaten Agam, dan bangunannya masih berdiri sampai sekarang. Sekolah Kerajinan Amaistia berbagai keterampilan untuk perempuan, keterampilan mengelola keuangan, tulis baca, budi pekerti, pendidikan agama, dan bahasa Belanda. Banyak sekali rintangan yang dihadapi Rohana dalam mewujudkan cita-citanya. Jatuh bangun memperjuangkan nasib kaum perempuan penuh dengan benturan sosial, menghadapi pemuka adat dan kebiasaan masyarakat Kota Gadang. Bahkan, fitnahan yang tak kunjung menderanya seiring dengan keinginannya untuk memajukan kaum perempuan. Namun gejolak sosial yang dihadapinya justru membuatnya tegar dan semakin yakin dengan apa yang diperjuangkannya. Selain berkiprah di sekolahnya, Rohana juga menjalin kerjasama dengan pemerintah Belanda karena ia sering memesan peralatan dan kebutuhan jahit-menjahit untuk kepentingan sekolahnya. Di samping itu juga Rohana menjadi perantara untuk memasarkan hasil kerajinan muridnya ke Eropa yang memang memenuhi syarat ekspor. Ini menjadikan sekolah Rohana berbasis industri, rumah tangga, serta koperasi simpan pinjam dan jual beli yang anggotanya semua perempuan yang pertama di Minangkabau. Dia terus bekerja di bidang pendidikan bahkan saat menjadi jurnalis. Pada tahun 1916, ia diangkat sebagai guru di sebuah sekolah untuk orang Indonesia di Payakumbuh, Sumatera Barat. Yang kelima, mengenai surat kabar sunting Melayu. Terampil menulis, Rohana tidak berhenti mengajari kerajinan pada perempuan. Ia percaya mendidik wanita secara keseluruhan. Ia mengirim surat pada Sultan Maharaja selaku pemimpin redaksi Utusan Melayu, mengusulkan untuk memulai sebuah surat kabar berorientasi perempuan. Pada tanggal 10 Juli tahun 1912,
terbitan pertama Sunting Melayu, yang merupakan surat kabar berbahasa Melayu dengan pembaca yang dituju diluncurkan. Nama surat kabar tersebut mengacu pada sunting, yaitu hiasan kepala tradisional yang dikenakan oleh perempuan, tetapi juga merupakan plesetan dari kata lain yang berarti menyunting atau mengoreksi. Rohana menjadi pemimpin redaksi, dibantu oleh Putri Sultan Maharaja Subaidah Ratna Juwita. Dia menyatakan bahwa surat kabar tersebut bertujuan untuk meningkatkan tingkat pendidikan perempuan Indonesia, terutama karena sedikit dari mereka yang bisa membaca bahasa Belanda dan materi pendidikan modern yang tersedia dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia relatif sedikit. Surat kabar itu membahas isu-isu sosial hari itu, termasuk tradisionalisme, poligami, perceraian, dan pendidikan anak perempuan. Sebagian besar penyumbang adalah istri pejabat pemerintah atau bangsawan. Akhirnya, penerbitan surat kabar yang berkelanjutan mengilhami penciptaan lebih banyak masyarakat pendidikan seperti yang telah diciptakan Rohana pada tahun 1911. Keinginan untuk berbagi cerita tentang perjuangan memajukan pendidikan kaum perempuan di kampungnya ditunjang kebiasaannya menulis berujung dengan diterbitkannya surat kabar perempuan yang diberi nama Sunting Melayu pada tanggal 10 Juli tahun 1912. Sunting Melayu merupakan surat kabar yang terbit 3 kali dalam seminggu. Sunting Melayu tercatat dalam sejarah sebagai surat kabar perempuan pertama di Indonesia yang memimpin redaksi, redaktur, dan penulisnya adalah perempuan. Pada tahun 1913, ia menemani keluarga Westeneng ke Belanda untuk sementara waktu guna meningkatkan pendidikannya. Kisah sukses Rohana di Sekolah Kerajinan Amaistia tak berlangsung lama. Pada tanggal 22 Oktober 1916, seorang muridnya yang telah dididiknya hingga pintar menjatuhkannya dari jabatan direktris dan Penningmeister karena tuduhan penyelewengan penggunaan keuangan. Di Bukit Tinggi, Rohana mendirikan sekolah dengan nama Rohana School. Rohana mengelola sekolahnya sendiri tanpa minta bantuan siapapun untuk menghindari permasalahan yang tak diinginkan terulang kembali. Rohana School sangat terkenal, muridnya banyak, tidak hanya di Bukit Tinggi tetapi juga dari daerah lain. Hal ini disebabkan Rohana sudah cukup populer dengan hasil karyanya yang bermutu dan juga jabatannya sebagai pemimpin redaksi Sunting Melayu, membuat eksistensinya tidak diragukan. Pada tahun awal 1921, Rohana meninggalkan Sunting Melayu untuk alasan yang tidak diketahui, dan Sultan Maharaja menunjuk putrinya sendiri, Ratna Tenon, sebagai editor baru. Namun, Sunting Melayu tidak bertahan lama setelah itu, dan ternyata terbitan terakhirnya pada Januari 1921 bersama dengan surat kabar Sultan Maharaja lainnya, Putusan Melayu. Bagian 6. Penghargaan untuk Rohana Kudus. Beliau wafat pada tanggal 17 Agustus tahun 1972, tepatnya 27 tahun pada hari kemerdekaan Indonesia. Ia dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Karet Bifak. Pada tahun 1974, pemerintah daerah Sumatera Barat memberikan penghargaan kepadanya sebagai wartawati pertama.
Ia juga mendapatkan penghargaan sebagai perintis pers Indonesia pada tahun 1987 dan bintang jasa utama pada tahun 2007. Sejak 7 November 2019, pemerintah Indonesia mendeklarasikan Rohana Kudus sebagai pahlawan nasional Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 120/TK/2019 dan diberikan kepada cucunya sebagai ahli waris pada hari berikutnya. 2 tahun kemudian, dia dirayakan melalui Google Doodle. Namanya dipakai dengan versi populer untuk sebuah aula di kompleks olahraga Gelanggang Olahraga Haji Agus Salim sebagai nama jalan di Padang, dan termasuk merek dagang keripik Sanjay yang terletak di jalan yang sama.